Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Walhamdulillahilladzi amarna bil ittisami bihablillah wal ibti'ad 'anil 'adatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah biqaulillahi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah, yang hari ini tengah terus berharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama sebentuk keyakinan hidup dalam ridha Allah adalah hidup yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar keridhaan Allah, siapapun kita, dimanapun kita berada, sebanyak apapun harta yang kita miliki, bahkan sebagus apa status sosial yang kita sandang, itu semua tidaklah berarti dan mustahil akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk dari itu, serta-merta lisan orang-orang yang beriman mengatakan dalam tanda syukurnya, terima kasih Allah, Engkau telah mentakdirkan kami untuk menjadi hamba-hamba yang senantiasa mampu meniti hari, merenda usia kami. Semoga selalu berada pada fitrah kami sebagai hamba-Mu ya Allah. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, ma tasqutu min waraqatin, yang terjemah bebasnya adalah jangankan kejadian yang melibatkan diri manusia. Bukankah kata Allah di dalam ayat tersebut, sehelai daun kering yang jatuh di tengah hutan belantara sekalipun tidak akan pernah keluar dan di luar skenario Allah. Maka bersyukurlah saudaraku, Allah yang memilih kita hari ini, dimampukan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepadanya. Sehingga seorang ulama mengatakan, saudaraku, jika saja nanti sholat kita tidak diterima Allah disebabkan berbagai hal yang menyebabkan sholat kita ditolak, bisa saja wudhu kita tidak sempurna, bisa saja bacaan-bacaannya yang kurang hafal, bahkan lebih dari itu kita tidak memahami apa yang kita ucapkan dalam sholat. Para ulama mengatakan, jangan berkecil hati. Ditakdirkan saja oleh Allah untuk menjadi hamba yang bisa sujud kepadanya. Ini adalah anugerah terhebat yang insya Allah saudara-saudaraku, seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan dari mulai kita bangun sampai tidur kembali, yang dicatat oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, yaitu hayatuna kulluha ibadatun. Seluruh apa yang menjadi kita lakukan, aktivitas kita kerjakan, itu semua adalah ibadah bagi orang-orang yang beriman. Terlebih-lebih saudaraku, di bulan pilihan, di bulan Ramadan ini, yang Rasulullah SAW menjanjikan
Barang siapa yang berpuasa di siang harinya, barang siapa yang berdiri di tengah malamnya untuk melaksanakan sholat, tidak tanggung-tanggung ilustrasi yang Rasulullah berikan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Seluruh dosa-dosa yang sudah dilakukan, Rasulullah menjaminkan dengan sebuah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ragu saudaraku, jangan tidak yakin. Selama kita punya niat yang baik semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dilakukan secara mujahadah, lalu dilakukan secara sungguh-sungguh, maka insya Allah puasa kita akan berbuah. Setidaknya saudaraku, ada 3 buah yang akan dipetik oleh orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Karena kita nggak mau seperti apa yang diilustrasikan Rasulullah dalam hadisnya, rubba sha'im la yabqa min siyamihi illa al-ju' wal 'atsu. Betapa banyak, kata Nabi, orang-orang yang berpuasa akan tetapi tidak membekas dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan haus saja. Nggak mau ya Allah. Untuk itu berterima kasih kepada Allah kita dilatih di bulan Ramadan. Sehingga wajar kalau ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa puasa bukan tujuan, tapi puasa adalah sebuah training. Puasa adalah sebuah tamrinat. Puasa adalah sebuah pelatihan. Untuk apa? Untuk mengangkat kita, untuk membawa kita menjadi hamba-hamba yang bernilai tinggi, bersama satu keyakinan bahwa seluruh perintah Allah yang kita laksanakan, lalu kita melaksanakannya dengan baik, Allah tidak untung, saudara. Begitu juga kalau kita menjadi orang yang tidak diharapkan seperti Allah dan Rasulnya. Kita menjadi orang yang berdosa, banyak maksiat, bejat, tidak bermoral, tidak mau ibadah kepada Allah. Apa Allah rugi? Tentu tidak. Ini semuanya akan kembali kepada kita semua, saudara. Setidaknya 3 buah yang akan kita petik di 11 bulan yang akan datang, hasil dari Ramadan kita insya Allah. Yang pertama adalah kejujuran. Yang kedua, keikhlasan. Dan yang ketiga adalah kesabaran. Sebab ternyata saudaraku, 3 kandungan tadi cukup berada pada puasa di bulan Ramadan, yang dimana puasa bulan Ramadan adalah ibadah yang sangat berat. Tidak jujur, kita nggak bisa melaksanakan puasa. Tidak ikhlas, kita tidak bisa melaksanakan puasa. Tidak sabar, kita tidak bakal bisa melaksanakan puasa. Terbukti dari rukun Islam yang 5 ini, syahadat masih perlu saksi, sholat masih ketahuan orang lain, zakat masih ingin diumumkan panitia, haji tidak puas kalau tidak mengundang orang sekampung. Lalu benar apa yang disabdakan engkau, apa yang difirmankan engkau ya Allah dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya jika amalan-amalan seluruh anak Adam itu untuk mereka, maka sesungguhnya hanya satu kata Allah dalam hadis qudsi, as-shaumu li, puasa hanya untukku, dan akulah yang akan memberikan rewardnya, dan akulah yang akan mengapresiasinya langsung kepada orang-orang yang berpuasa. Benar saudaraku, sebelum kita bisa jujur kepada orang lain, sebelum kita bisa jujur kepada istri dan anak-anak kita, mari kita jujur terhadap diri sendiri.
Jujur terhadap diri sendiri dalam arti, mari hilangkan lapisan-lapisan hati yang senantiasa akan membawa kabut hati, akan membawa penghalang hati dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa penyakit-penyakit hati. Mungkin ada kesombongan, mungkin ada keangkuhan, mungkin ada sum'ah, mungkin gila pujian, mungkin takut hinaan, dan lain sebagainya, yang notabene lapisan-lapisan hati itu akan membawa kita kepada rasa was-was dan khawatir dalam hidup dan kehidupan, karena dia tidak berhasil membuka tabir-tabir yang melapisi hatinya dari berbagai macam penyakit. Sesungguhnya berbahagialah menjadi hamba Allah saja. Inilah aku dengan segenap kekurangan dan kelebihan yang Allah anugerahkan kepada aku. Dia tidak malu dengan si miskin. Dia tidak pernah menjilat si kaya. Dia tidak pernah gila pujian. Dan dia tidak pernah takut hinaan. Dan itulah hasil sebuah kejujuran, sehingga ketika orang sudah mampu kepada jujur, sehingga ketika orang sudah mampu jujur terhadap dirinya sendiri, maka dia akan bisa jujur terhadap istrinya, akan bisa jujur terhadap anak-anaknya, akan bisa jujur terhadap yang lainnya. Walhasil sebuah kemustahilan kita bisa jujur kepada orang lain, kalau kepada diri sendiri saja kita belum jujur. Subhanallah. Yang kedua adalah ikhlas. Semua karena Allah. Bismillah saja. Insya Allah. Ketika semuanya termotivasi oleh karena Allah, maka insya Allah kita mendapatkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Sehingga bagi orang-orang yang ikhlas, hadir sebuah kekuatan di mana dia yakin bahwa kebaikan datang dari Allah, tidak harus berupa kebaikan juga di mata dia. Demi Allah, saudaraku, seperti apa yang Nabi sabdakan dalam hadis, bisa saja kebaikan berupa ujian, bisa saja kebaikan berupa kehilangan, bisa saja kebaikan berupa penyakit, bisa saja kebaikan berupa kematian. Orang-orang yang beriman berhasil menghadirkan kesiapan untuk menerima apapun yang menjadi keputusan, karena memang itu keputusan dari Allah, maka dia akan menerima dengan penuh lapang dada dan penuh dengan ketawakalan, dan itulah ketangguhan. Subhan. Yang selanjutnya, saudaraku, puasa akan menghasilkan pucuk dari nilai 1 bulan nanti, yaitu kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Pribadi kita sabar, keluarga kita sabar, masyarakat kita sabar, para pemimpin kita pun sabar. Insya Allah, saudaraku, kalau seorang pemimpin sudah benar-benar mampu memetik hasil dari Ramadan, maka demi Allah bukan hanya mensurgakan mereka, tapi juga mampu mensurgakan seluruh rakyat dan bangsa ini menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, saudara-saudara, karena orang-orang beriman hari ini sudah yakin bahwa ibadah bukan sekedar sesuatu yang mendayu-dayu, bahwa ibadah bukan sekedar di atas sajadah, tapi ibadah punya selling point, yaitu mampu memetik hasil dari buah ibadah tersebut. Sholat saja ada 3 tingkatan, saudaraku. Hafizun, mereka yang mampu menjaga sholatnya walaupun belum hafal bacaannya.
khoshi'un, di tingkat yang kedua mereka terlibat emosinya sehingga benar-benar melaksanakan sholatnya penuh dengan kenikmatan. Ternyata di puncak sholat adalah qaimun, mereka-mereka yang menegakkan sholat dalam kehidupan. Ditegakkannya sholat dalam bernegara, ditegakkannya sholat dalam masyarakat, ditegakkannya sholat dalam keluarga, sehingga orang-orang yang mampu menegakkan sholat, berhasil menegakkan sholat dalam rumah tangga. Sekepulangan kita dari masjid ini, istri dan anak-anak kita akan menciumi tangan kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya mereka yakin dan mereka berucap, ayah bawa kami ke surga bersama dengan ridho dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di dalam sholat ada konsep imamah, yaitu konsep pemimpin, konsep imam, dan konsep makmum. Sungguh saudaraku luar biasa, dari semua aspek ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan seluruh larangan-larangan Allah yang kita tinggalkan, insya Allah itu akan membawa kita kepada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jangan coba-coba untuk ragu, jangan coba-coba untuk tidak percaya, karena ini adalah semua sistem agama Allah yang rigid. Pasti benarnya automatically inner protokoler, tak terbantahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mampukan kita semuanya untuk mampu meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hembusan nafas terakhir kita ini, insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukrulillahi ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum wa iyaya bitaqwallah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sallimna li Ramadan, sallim Ramadan lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.